Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Rumah makan dan sebuah warung sembako di Samarinda ludes dilalap api. Dugaan sementara kebakaran akibat kompor meledak. Warga negara asing asal Cina ditangkap di Tarakan dan ditetapkan menjadi tersangka perdagangan orang. Pesta Adat Erau 2025 di Tenggarong, Kutai Kartanegara berlangsung meriah dihadiri wisatawan mancanegara. Dalam rekaman video amatir ini, bangunan sebuah rumah makan di Jalan Kinibalu, Samarinda Kota pada Sabtu siang terbakar. Api yang dengan cepat membesar itu menyebar ke toko sembako yang berdiri di sebelahnya. Untuk memadamkan kobaran, sejumlah petugas bersama relawan pemadam kebakaran dikerahkan. Ketua RT setempat menyatakan kebakaran ini berawal dari rumah makan yang mempekerjakan 20 karyawan. Diduga kebakaran ini akibat meledaknya kompor yang digunakan untuk memasak. Dua. Semuanya tempat usaha PRT ya? Tempat usaha. Apa aja nih PRT? Rumah makan sama warung sembako. Saat terbakar, warung lagi buka atau seperti apa PRT? Buka. Lagi buka ya? Lagi buka. Berarti ada yang masak atau apa PRT? Ada yang masak. Dudaknya ada konslet atau ledakan atau PRT? Biasanya dari tabung. Dari tabung ya? Iya, dari tabung. Nah, di dalam rumah makan ini ada berapa karyawan kurang lebih? Ada berapa karyawan di dalam? Belum tahu saya. Belum tahu ya? Yang jelas lebih daripada 20. Ada yang tinggal PRT? Kosong. Petugas menyatakan upaya pemadaman tidak berjalan mudah. Itu karena mereka kesulitan mendapatkan sumber air. Selain itu, petugas dan relawan juga terganggu oleh kehadiran warga yang datang hanya untuk menonton musibah tersebut. Jadi yang posko kita turunkan ada 2 posko, unitnya dan dibantu teman-teman dari PMK dan relawan. Kendala yang kami hadapi, walaupun ini hujan, sumber air dengan banyaknya masyarakat yang menonton. Berasal dari rumah makan Sum di tempat daerah dapur dari memasak. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sedangkan penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Warga Jalan Kelapa Gading 19 Sungai Kunjang, Samarinda terpaksa merobohkan sebuah rumah milik warga. Ini dilakukan karena rumah tersebut sudah dalam kondisi miring akibat pergeseran tanah. Upaya perobohan dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya korban jiwa. Sebelum dirobohkan, rumah tersebut sudah dikosongkan cukup lama. Mereka meninggalkannya karena kondisinya sudah miring dan membahayakan keselamatan jiwa. Kondisi tersebut diakui akibat pergerakan tanah dari perbukitan dan sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Kondisinya sudah parah daripada nanti ada korban pas orang lewat. Kalau tidak kita ambil inisiatif untuk dirobohkan. Kejadian ini disebabkan apa Pak menurut penelitian sampean Pak? Dorongan tanah dari belakang. Dari belakang. Ini tanah kosong atau seperti apa Pak? Dulu rumah-rumah di belakang ada sekitar berapa rumah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rumah. 6 rumah. Iya.
Dari Ketua RT diketahui jika pergerakan tanah yang menyebabkan berpindahnya sejumlah warga ini sudah terjadi sejak 2019 lalu. Tercatat sudah 8 bangunan yang rusak sedangkan 2 rumah lagi mulai terdampak. Disebutkan pergerakan tanah ini selain akibat curah hujan juga akibat aliran pembuangan dari sebuah kolam di Taman Sejati. Jadi ini begini Pak ya, kalau awal kali longsornya itu sudah sejak 2019 sebenarnya. Yang pertama itu sebelah sini Pak, namanya Pak Z Amin. Rumahnya sudah rata, tidak ada lagi puing-puingnya. Rumah kedua itu di sampingnya, rumah ketiga di depannya lagi, rumah keempat yang ini masih ada kelihatan puing. Kemudian rumah kelima itu di belakang ini persis. Ini yang ada bekas-bekas itu rumah kelima. Rumah keenam itu sampingnya, ini ketujuh, nah ke-8 ini sekarang Pak. Berarti totalnya? Ada 8 rumah. Nah ini yang masih menyusul berisiko itu Pak, rumah ke-9 tuh yang karena masih ada penghuninya. Warga berharap pemerintah kota segera turun tangan agar longsor tidak meluas dan membahayakan keselamatan jiwa bagi warga yang bermukim di tempat tersebut. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Evakuasi terhadap sejumlah barang milik warga dilakukan tim gabungan di kawasan Jalan Kelapa Gading 19, Sungai Kunjang, Samarinda. Ini mereka lakukan menyusul musibah longsor di kawasan tersebut pada Minggu siang. Pemilik rumah menyebut longsor terjadi tepat di belakang rumahnya hingga menyebabkan dinding rumah, terutama di bagian dapurnya jebol. Akibatnya rumah dipenuhi lumpur yang larut dari perbukitan. Karena situasinya membahayakan, pemilik rumah memilih mengungsi ke rumah anaknya. Mau kemana Ibu? Rencana? Rumah anak aja. Ke rumah anak Bu ya? Di belakang rumah kita ini kenapa ini Bu? Kenapa? Kenapa di belakang rumah kita ini Bu? Rontok itu. Rontok Bu ya? Jadi kena dapur Bu? Atau kena apa bagian apa rumah? Nggak tahu, aku waktu itu jalan di rumah anak di Lubuk Sawah banjir juga. Pas kesini udah rame orang. Sudah ramai orang. Jadi Rumah Ibu? Hah? Jebol rumah Ibu di belakangnya? Jebol. jebol ya? Masih banyak orang di dalam. Udah kasur, kulkas, nggak bisa di tanah. Tanah ya? Jadi barang-barang dikeluarkan semua nih Bu? Iya. Sementara petugas BPBD menyatakan akan bergerak cepat. Salah satu upaya yang akan dilakukan yakni dengan membuat saluran air agar tidak membahayakan rumah warga. Untuk penanganan ini BPBD membutuhkan dukungan pihak lainnya. Kami sudah di lapangan berkoordinasi dengan kelurahan, Pak Babin juga dengan nanti PUPR. Kami hari Senin kami akan koordinasi, kami akan rapatkan. Kami akan membikinkan nanti pembuangan air karena jalur airnya sangat deras dan di sini airnya tidak menentu pembuangannya. Dari situlah dia akan memasukin ke tanah-tanah dan disitulah dia akan bergerak tanah itu dan merobohkan bangunan. Jadi kami nanti meminta dengan PUPR sama Perkim untuk bekerja sama untuk menangani kondisi yang di sini. Untuk saat ini, BPBD mengimbau kepada warga agar lebih waspada, mengingat curah hujan masih tinggi dan aliran air dari perbukitan masih belum dibuatkan jalur khusus. Peringatan ini diberikan untuk menghindari jatuhnya korban akibat pergerakan tanah di kawasan tersebut. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.